Waktu kita mendengar firman Allah, mari kita memberikan atensi atau perhatian, minat, tenaga yang lebih lagi, Bapak Ibu Saudara ya. Karena untuk mendengar firman, bukan hanya kita menggunakan telinga lahiriah kita, tetapi kita juga mendengar telinga batin kita. Karena dalam cerita ketika Yesus berbicara, banyak pendengar yang mendengar perkataan, cerita, perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tapi responnya berbeda-beda. Bagi mereka yang hatinya terbuka, mereka akan mengalami apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita bahwa engkau dan saya sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk chasing your dreams, mengejar. Paulus sendiri berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi pastikan engkau dan saya mengejar mimpi-mimpi yang di dalam Tuhan. Hari ini mungkin engkau dan saya punya banyak mimpi. Ya, coba periksa mimpi yang seperti apa yang kita sedang impikan. Kalau sebuah mimpi tidak kita kejar, itu biasanya bukan sebuah impian yang sesungguhnya. Itu baru sebatas angan-angan. Pengen deh aku ke Washington DC. Kan angan-angan tuh kan. Pengen deh aku lihat negara tertentu. Tapi kalau Anda upayakan, Anda buat visa, Anda ngurus visa, Anda urus tabungan Anda, sehingga semua prasyarat yang membuat Anda legal, boleh, aman, berangkat ke luar negeri, ke negeri yang Anda tuju, Anda bisa mencapai mimpi itu. Tapi kalau mimpi itu saudara tidak Anda kejar, itu hanya sebuah angan-angan. Dan ini yang seringkali tanpa kita sadari, kita hidupi. Kepengen tapi kita tidak kejar. Bartimeus mengejar Yesus dengan teriakannya. Betul? Ya. Dan itu yang harusnya menjadi sebuah contoh. Kalau engkau dan saya memiliki satu impian yang berharga, yang membuat hidupmu berarti di depan, yang membuat bahkan hidupmu berdampak untuk kemuliaan Tuhan di depan, kejar mimpimu. Amin. Coba tepuk bawah kanan kirimu, katakan kejar mimpimu ya. Kalau anak-anak akan, aku pengen jadi dokter. Yang satu temennya gak mau kalah, aku pengen jadi presiden. Temennya lagi satu gak mau kalah, aku pengen jadi Tuhan. Pernah gak saudara dengar mimpi anak-anak tuh yang out of the box gitu? Nah itu namanya angan-angan. Kasih tahu angan-angan. Kalau punya jodoh itu bukan angan-angan. Itu kepastian. Makanya harus dikejar. Haleluya. Saya kasih cerita kecil saja, yang satu ini. Jangan lewatkan. Sedikit saja. Ada dicatat di dalam Alkitab sebuah kisah Abigail bersuamikan Nabal. Nabal namanya bebal orangnya. Namun Abigail begitu respek dan hormat sama suaminya. Waktu suaminya jahat, dia tidak pernah berbuat jahat. Satu ketika suaminya gunting bulu domba, dan Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan bahwa selamat-selamatlah, sukseslah. Gitu kan. Namun ketika utusan Daud datang, utusan Daud dihina-hina. Termasuk Daud dihina. Daud marah, Daud hendak datang membunuh suaminya Nabal ini, si Nabal ini. Tapi Abigail mengambil sebuah langkah untuk menyelamatkan suaminya. Dan juga menyelamatkan Daud dari menumpahkan darah. Yang menarik adalah ketika pesta udah selesai, mabuk suaminya udah selesai, baru Abigail cerita,
kemarin itu sebetulnya Daud, pahlawan itu, hendak membunuh Tuhan. Mungkin dia panggil Tuhan suaminya. Dan seketika itu juga, ketika mendengar itu, Nabal beku hatinya. Sakit jantung dia. Mati di tempat. Beneran. Yang menarik adalah, orang benar tidak akan disia-siakan. Ketika Abigail kehilangan suaminya, tiba-tiba Daud mengutus seorang utusannya dan berkata, bolehkah kamu bersama dengan tuanku Daud? Saudara, cerita ini yang saya mau ceritakan adalah, Daud tahu Abigail ini wanita yang baik, wanita yang saleh, wanita yang menghindarkan pasangannya, suaminya justru dari malapetaka, termasuk Daud sendiri. Itu sebabnya ketika Daud kenal pribadi seperti ini, Daud mengejarnya. Itu yang saya mau ceritakan. Kalau Anda jadi pribadi yang layak dikejar, jangan pernah menyembunyikan diri. Biarkan orang menemukan talentamu. Biarkan orang menemukan siapa dirimu. Karena engkau pasti diangkat, dipilih. Wong Tuhan sudah lebih dahulu memilih kita. Apalagi yang di muka bumi ini. Apalagi bos-bos di dunia ini. Pertanyaannya, kita cukup percaya diri tidak? Karena dari dalam akan terpancar keluar. Ketika mata air kepercayaan dirimu terbelenggu, engkau akan seperti seseorang yang tidak layak dipilih. Itu maksud saya. Sehingga segala sesuatu seperti ada penolakan yang kita tidak tahu, tapi terpancar keluar. Kalau kita belajar sesuatu yang namanya aura, itu dalam dunia sana, itu bahasanya aura. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab itu namanya kemuliaan. Dan kapan kemuliaan anak-anak Tuhan hilang? Yang pertama, waktu di Taman Eden. Tapi kemudian, kapan kemuliaan kita saat ini hilang? Waktu kita tidak tahu identitas kita. Dan itu betul-betul, saudara. Nah, hari ini mari kita belajar sesuatu yang sederhana dan kiranya akan menolong kita mengejar tujuan, chasing your dream. Saya beri judul pelajaran kita hari ini, jangan meninggalkan petunjuk-petunjuknya. Saudara, sebuah impian yang sesungguhnya, yang berarti pasti berdampak besar dan penting bagi hidup kita. Kesehatan kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita. Impian yang jenisnya seperti ini, layak diperjuangkan, layak dikejar. Nah, ada satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 15. Yang nanti kita akan tahu seberapa emosinya pun kita hendak mengejar impian itu. Seberapa semangatnya pun kita hendak mengejar impian itu. Tapi ada satu rules yang tidak boleh dilanggar. Kalau Anda langgar rule ini, Anda tidak mungkin mencapai mimpi itu. Pengkhotbah pasal 10 ayat 15. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat ini. Pengkhotbah 10 ayat 15. Mari kita akan baca. 2, 3. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sekali lagi baca. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Nah, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, versi King James dikatakan, the labor of the foolish worth every one of them, because he knoweth not how to go to the city. How to go-nya itu nggak tahu. How to go. How to go. Mau kita tahu di sana ada kota. Mau kita tahu di sana ada jenis pekerjaan yang cocok buat kita. Tapi how to go-nya itu rule-nya. Silakan duduk. Alkitab berkata jerih payah orang bodoh. Jadi masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak menyadari ada ketidakmengertian. Ada ketidakpahaman tentang mimpi yang kita mau kejar itu. Tadi saya cerita. Kalau teman-teman mau keluar negeri. Kalau Anda mau kedutaan besar aja. Anda nggak pede. Bagaimana ceritanya selanjutnya? Tapi saya kasih tahu, saudara, sebelum Anda mengejar,
Jangan sampai kita mengejar, tapi kita melanggar satu rule yang namanya how to. How to-nya itu kita harus paham. Seorang binaragawan yang baik, dia tahu bagaimana mengokohkan otot perut, otot tangan, atau otot kaki. Itu sebabnya dia tidak sembarangan membentuk tubuhnya dengan satu jenis gerakan, satu latihan, betul kan? Dia tahu mana yang perlu dia lakukan. Karena itu, hidup ini sebetulnya sebelum kita ke gym, sebelum kita berolahraga, sebelum kita berusaha begitu bugar, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Bagaimana kita memecahkan solusi itu. Ada mau olahraga begitu giat, tapi makan pun tidak kalah giat. Olahraga begitu giat, tapi tiap diajak makan, yuk. Ya nggak enak dong. Habiskan diajak makan. Nah, masalahnya di mana? Bukan di olahraganya kan? Yang ngajak. Yang ngajak. Jadi kita harus tahu how to-nya, bagaimana menujunya. Nah, lihat ayat ini. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Kota ini berbicara tentang apa? Tentang mimpi-mimpimu. Ada jalan. Ada jalan. Katakan ada jalan. Tapi kita harus tahu jalannya. Ada pernah dengar? Bisa berangkat gak bisa pulang? Ada pernah dengar bisa berangkat pulangnya nyasar? Anda bisa pernah dengar berangkatnya semangat, pulangnya terengah-engah dan terkapar. Karena banyak orang tidak mengukur how to-nya tuh. How to-nya tuh bukan hanya sekedar jalan yang mana ya, tapi bagaimana kita menjalaninya. Saudara-nya ada. Saya suka bilang sama pasangan-pasangan muda, nambah anak, jangan nambah anak saja, siap-siap cari pengasuh, cari pendamping. Jangan semangat aja gede di awal. Hidup Eyang. Eyang lagi serius. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengetahui jalan ke kota, engkau bukan nambah berkat, tapi nambah masalah. Kau bukan hanya tambah berkat, tapi nambah masalah. Tapi seorang yang berjiwa besar selalu di samping masalah selalu ada berkat. Karena hidupnya selalu menjadi jawaban masalah. Nah, orang yang begini selalu dicari oleh perusahaan manapun. Hari ini apakah kita tahu jalan ke kota, ke mimpi kita? Hari ini apakah kita tahu supaya kita jangan berlelah-lelah, kecapean sendiri, berputar-putar. Berputar-putar, nggak nyampe-nyampe. Karena berputar-putar. Niat gede di awal. Pokoknya Tuhan, tahun ini Tuhan, nggak boleh lewat. Ada satu cara nanti saya mau ajarin dari firman Tuhan. Seberapa luar biasanya pun kita belum mengerti how to-nya itu. Ini yang menarik. Alkitab tuh penuh dengan insight yang menurut saya ya mencengangkan loh. Jadi kita nih diajak ke luar negeri. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak ngerti ngurus visa. Pokoknya ada satu cara lain. Yang Anda pokoknya bisa ke luar negeri. Bisa menikmati segala sesuatunya. Dan Anda bisa enjoy. Mau tahu? Mari kita lihat kitab Amsal, saudara. Kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca, perhatikan firman Allah.
Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 2 ini ada satu misteri, saudara. Baca sama-sama ya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah apa? Meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal. Ada sini anak tunggal? Lihat saudara. Ini bagus ada ceritanya. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, Anda harus ngerti konteksnya. Waktu kemampuan mandiri belum ada. Waktu kita sadar kita butuh asuhan, butuh topangan. Dilanjutkan begini. Sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau. Jadi ternyata saudara, masalah banyak kita adalah kita suka meninggalkan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang membuat saudara, terkadang ya, kita lihat ada orang yang maaf nih, tidak pandai, tidak punya banyak koneksi, tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, tapi hidupnya sukses, hidupnya baik, hidupnya berhasil. Ternyata ada satu rahasia yang sudah kita baca. Dia tidak meninggalkan petunjuk-petunjuk Bapak rohaninya. Sayangnya, ini yang saudara kita meleset. Karena pandangan mata rohani Bapa kita, itu tentu lebih jauh, lebih luas, lebih tinggi. Sehingga ketika kita mau menempuh jalan yang pernah dia lewati, dia bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Coba kembali kepada ayat ini. Dikatakan begini. Ayat 2-nya, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Yaitu apa? Sebetulnya sudah ditambahkan, janganlah meninggalkan apa? Jadi ketika dalam kelemahan kita memberi diri untuk dituntun oleh dokter, Anda pasti pulih, Anda pasti sembuh, Anda pasti sehat bugar kembali. Ketika Anda gagal, Anda jatuh, Anda lemah, Anda memberi diri dituntun oleh hamba Tuhan, oleh pemimpin rohani, oleh kakak rohani Anda pasti tumbuh kuat dan berhasil lagi. Kata lemahnya ini jangan lupa, disitulah biasanya setan menjadikan kita target. Tapi kalau Anda memberi diri mengikuti petunjuk-petunjuk dan tuntunannya, sekalipun kita tidak ngerti banyak, tetapi 1-2 langkah kita memberi diri dituntun, 2 langkah lagi ke depan kita memberi dituntun. Dan saya percaya kita tidak akan terlalu lelah berjalan ke depan. Kenapa? Kita tidak lagi menggenapi kitab pengkhotbah tadi. Terjemahan lain tuh bagus begini. Sampai dibilang, orang bodoh tuh sampai ada orang ngetawain dia. Jalan pulang ke rumahnya aja dia lupa. Kalau Anda klik tuh ada beberapa terjemahan. Sampai ada orang mengetawain dia. Jalan pulang ke rumahnya aja dia nggak tahu. Dari ungkapan sederhana ini saudara. Ini yang saya mau kasih tahu. Ketika engkau menikah, beri dirimu dituntun oleh pemimpin rohanimu. Sehingga problem apapun yang pasti engkau hadapi, engkau bisa lewati dalam tuntunan dan petunjuk yang diberikan. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau mengalami konflik, ketika engkau mengalami pergulatan, ketika engkau dituntut oleh petunjuk-petunjuk yang tepat. Saya mau kasih teman-teman yang baru menikah. Salah satu bimbingan pranikah, saya suka bilang begini, datang ke bidan. Karena konsultasi medis paling tidak dari bidan, itu akan menolong kita memahami. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, kadang-kadang banyak kita terlalu pede.
Dari YouTube aja bisa. Membaca buku aja ngerti. Bidan itu bukan sekedar membicarakan apa yang dia tahu, tapi dia berusaha merasakan apa yang kita tidak tahu. Nah, ini rahasianya. YouTube nggak tahu apa yang betul-betul engkau nggak tahu. Tapi kalau engkau tatap muka dengan pemimpin rohani, engkau memberi diri dibimbing. Engkau nggak perlu jatuh terguling-guling, saudara. Gagal, masalah, konflik, babak belur. Baru bangun lagi. Nah, kita pengkhotbah digenapi, berputar-putar, tidak pernah nyampe ke kota. Kota itu bicara impian, harapan, keinginan, perjuangan kita. Jangan sia-siakan waktu, katakan amin. Hari ini pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita sudah memberikan diri kita sebagai murid dengan hati yang mau mengikuti, yang tidak mau meninggalkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita. Waktu keadaan aman, waktu keadaan baik-baik, biasanya kita penuh percaya diri. Belum perlu pendeta. Iya kan? Ya memang itu wajar sih. Tapi kalau udah terpleset, tersandung, gagal, aduh, kok nomor telepon abang susah dihubungi. Saya suka bilang, gak usah janjian, gak usah atur waktu aja, datang aja. Kalau hatimu penuh dengan kehausan untuk menerima tuntunan Tuhan, Tuhan punya anugerah untuk orang-orang yang seperti ini. Sudahkah kita punya hati yang setia kepada tuntunan-tuntunannya? Tuhan tuh gak pernah gini loh, maju mundur, berputar, maju mundur. Dia selalu ingin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Gak pernah, saudara. Dia menyia-nyiakan tahun demi tahun di belakang kita, gak pernah. Dia bukan Tuhan yang bermain-main dengan hidup kita, bermain-main dengan masa muda kita, bermain-main dengan potensi kita. Bukan. Dia Tuhan yang membuat hidup kita berbuah lebat. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberi diri untuk terus setia kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita? Saudara, suatu ketika di malam yang gelap, ada seorang pemuda seperti cerita Bang Adit, dengan keterbatasan fisik. Ini bedanya bukan tidak bisa mendengar, yang ini nggak bisa melihat. Pemuda buta ini hendak berjalan melintasi satu jalan. Ayahnya berkata, "Nak, bawa pelita ini." Coba kira-kira pertanyaan si pemuda buta ini, buat apa Pak pelita ini? Coba, ada yang bisa jawab? Kelompok A. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 6, 7, siapa yang bisa jawab? Oke. Kelompok B. Buat apa pelita itu? Jadi si pemuda buta ini tidak tahu bahwa pelita itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang melihat ketika dia berjalan. Kadang-kadang ya, petunjuk yang diberikan sama kita tuh nggak masuk akal. Sabar, tunggu, kemana? Gak bisa. Maju terus, pantang mundur. Saudara, kadang-kadang ya, tuntunan yang diberikan tuh bikin kesel hati gitu. Kenapa? Karena kita sudah terlalu semangat. Disinilah rahasianya, saudara. Tuhan tuh tidak pernah menuntun kita separuh jalan. Waktu kita dibekali pelita, sekalipun kita sebetulnya tidak bisa melihat, pelita itu berguna untuk orang yang melihat kita di jalan. Singkat cerita, saudara, ketika pemuda ini akhirnya manut membawa pelita itu, dia banyak menemukan pertolongan di jalan. Saudara, petunjuk-petunjuk yang sederhana itu justru sesuatu yang meletakkan dasar
keamanan langkah kita. Saya suka bilang sama teman-teman yang mau belajar mobil, belajar sama saya. Kenapa? Karena kalau belajar sama orang yang sudah jago bawa mobil, ngajarinnya susah. Dia udah emosian. Kok tahu ya apa? Kalau saya ngerasain yang namanya nyerempet mobil orang lain, masuk gang sempit nggak bisa, ngerasain yang namanya parkir hampir kejeblos got. Nah dari cerita itu yang saya bilang, Anda akan menemukan petunjuk-petunjuk yang membuat Anda sukses membawa mobil. Gimana, ada yang mau mendaftar? Mas Ari jadi asisten kita nanti, bikin tim kita, ya kan? Sekarang pertanyaannya, ada yang mau membuat bisnis, membangun bisnis, cari petunjuk-petunjuk. Ada yang mau membangun hubungan, ada kok petunjuk-petunjuknya. Haleluya, amin. Ada yang mau punya anak? Banyak bang. Ada kok petunjuk-petunjuknya. Kalau satu masih bisa suami istri, kalau udah dua siap-siap cari asisten. Kalau udah tiga, waduh, siap-siap. Siap-siap asistennya dua atau si ibu akan di rumah mendampingi. Tapi kalau tidak, akan terjadi tarik-menarik yang kuat itu di rumah. Iya. Nah ini petunjuk yang sederhana ini, saudara, tidak sederhana. Karena pelaksanannya butuh hati yang manut, butuh hati yang tunduk. Itu sebabnya kitab Amsal tadi berkata, karena aku memberikan ilmu yang baik. Waktu aku lemah, waktu aku jadi anak tunggal, nggak ada siapa-siapa yang aku mau tanya. Tapi ada nasihat-nasihat yang diberikan. Dan dia berkata, jangan tinggalkan petunjuk-petunjuk. Bahkan dikatakan lebih jauh lagi pada ayat yang keempat. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara lihat Mazmur Daud pasal yang 119, ayat 32 dan 33. Daud sebetulnya menceritakan bagaimana dia sendiri mengalami dalam kegagalannya, dalam kegalauannya. Yang pertama, menyerah kepada orang yang mengerti. Ibu-ibu hamil, saya suka bilang begini, berapapun struggle-nya kita, kalau ada dokter dan bidan yang tahu, tenang bu, sabar bu, dengerin. Itu pasti akan membuat engkau berhasil. Lihat saudara Mazmur 119 ayat 32 dan 32. Mari kita baca 2-3. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Ayat 33. Daud menyadari betapa dia terbatas, saudara. Dan ini kebahagiaan orang yang terbatas, tapi manut. Ngikut, mau dituntun. Ini kebahagiaan orang yang tidak bisa, tapi mau dituntun satu demi satu. Langkah demi langkah. Saudara, mari kita lihat. Mazmur Daud sendiri sebetulnya adalah refleksi dari kehidupan Yesus. Yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Betapa dia, Tuhan, di dalam jasad manusia, hadir di muka bumi, dia belajar mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Saudara lihat dalam Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Silakan salah seorang baca Mazmur 40 ayat 6 dan 8, ayat 6 sampai 8. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu. Aku suka.
Aku suka. Jadi tantangannya ternyata adalah keinginan kita sendiri. Yang seringkali sebetulnya berseberangan dengan keinginan Tuhan. Tapi kita tidak belajar menundukkan diri kepada tuntunan, kepada petunjuk yang diberikan. Aku suka. Nah, sekarang lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5-7. Ini dikutip oleh penulis kitab Ibrani menerangkan yang di dalam tubuh lahiriah, dalam keterbatasan manusiawi, hadir di muka bumi ini. Bukan dengan gagah-gagahan, tapi dia belajar mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau Anda kembali kepada kitab pengkhotbah tadi, itu tentang hikmat. Ada satu ayat di atasnya atau di bawahnya saya lupa. Dikatakan begini, kalau besi menjadi tumpul, kita harus memperbesar tenaga. Besi itu ternyata yang dimaksud adalah gergaji, seperti kampak juga, besi. Itu sebabnya hikmat yang membuat kita sebetulnya sukses. Jangan hanya kerja keras, kerjalah cerdas. Kalau kita hanya kerja keras tapi tidak kerja cerdas, mengikuti rule, tuntunan dengan kecerdikan hikmat yang Tuhan beri, tadi kita seperti menggergaji dengan mata gergaji yang sudah tumpul. Makanya harus memperbesar tenaga. Dan ayat itu tadi datang seperti orang bodoh, kerepotan, ngurus hal yang kecil saja sudah capek. Itu maksud ayat ini. Sampai dia tidak punya kekuatan untuk meraih yang besar. Kenapa? Karena jalan ke kota itu membingungkan bagi dia. Betapa ini sering terjadi. Satu jalan yang sebetulnya ada menuju tujuan kita, tapi itu membingungkan kita. Mari berikan hati kita seperti Daud, terbuka. Seperti Yesus mau dituntun, amin. Dengan cara demikian saya percaya tidak ada satu ilmu yang baik ini yang tidak akan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Sekarang lihat Yesaya pasal 48. Bapak Ibu Saudara, ketika kau datang ke rumah Tuhan sebagai anak-anak rohani, ketika kau datang bersekutu di keluarga Allah sebagai anak-anak rohani, sadari saudara, kita perlu belajar menyimak, kita perlu belajar memperhatikan, kita perlu belajar memberi telinga dan hati kita untuk dituntun. Supaya oleh seperti itu, kita akan sukses dalam hidup kita. Yesaya 48 ayat 17 dan 18, kita baca sama-sama, 2-3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, sampai di situ dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup ini sebetulnya how to-nya itu sudah ada. Cuman pergolakannya adalah apakah kita mau terus mengedepankan kemauan kita, agenda kita, rencana kita, atau kita belajar merendahkan diri dan terbuka, dituntun oleh petunjuk-petunjuk Tuhan. Haleluya. Amin. Dituntun oleh petunjuk-petunjuk Tuhan. Dunia saat ini hampir-hampir tidak bisa terlepas dari yang namanya maps. Sekian kali Anda bepergian ke satu tempat yang sudah umum, sudah lazim, sudah biasa. Nyatanya, nyampainya tidak selalu dengan durasi waktu yang sama, betul kan? Kenapa? Karena ada perubahan situasi dan kondisi. Nah, ini yang saya bilang. Tuhan selalu menyediakan hikmat untuk menuntun kita, mengantisipasi situasi dan kondisi yang berubah-ubah ini. Jangan sandarkan dengan keinginan sendiri saja.
Jangan sandarkan dengan pengertian sendiri saja. Memberi diri dituntun. Memberi diri diayomi. Memberi diri tidak meninggalkan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Saya percaya itu akan membuat engkau dan saya mencapai setiap kota, setiap tujuan. Ini gambaran mimpi kita. Dan hidup kita akan menceritakan tentang Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Sebagai penutup, satu ketika ada seseorang cerita sama saya. Aku takut cerita sama abang. Karena takutnya kalau aku cerita, aku punya teman dekat yang bukan Kristen juga. Nanti abang gak setuju. Sebut saja namanya Mawar. Saya bilang, lah dia kan belum jadi suamimu. Belum jadi teman seperjalananmu. Kalau baru teman dekat, loh kenapa gak setuju? Apa alasanku? Saya bilang kenalin. Terus saya bilang begini, nanti kalau udah dikenalin, kasih penawaran. Mau gak ketemu pembina rohaniku? Kalau penawaran yang pertama dia terima, hatinya terbuka. Langkah kedua dia tahu itu buat aku. Kalau fakta, makanya gini, ketika kita mengikuti petunjuk dan tuntunannya, Tuhan tuh bisa mengantisipasi dengan hikmatnya. Kalau ada waktu, Mas Susi akan bersaksi. Waktu dia ke GPI ya kan, di Jalan Jambu di mana Ciputat. Dari sini makanya begini kekasih-kekasih Tuhan. Banyak kita tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Kita hanya mengenal satu aturan yang membuat kayaknya Tuhan mengerikan sekali. Saya bilang, tahukah di dalam dunia rohani ini, yang diukur pertama itu bukan yang lahiriah. Yang diukur yang pertama itu yang di dalam sini. Makanya segala hal yang seperti jadi konflik di luar, sebetulnya di dalamnya kita belum menemukan petunjuk-petunjuk Tuhan. Bayangkan Abigail menikah dengan Nabal, tapi tetap respect, tetap hormat, dan Tuhan tahu waktu yang terbaik. Abigail, wanita bijak, wanita baik, tidak pernah mengakhiri hidupnya kosong dan sia-sia. Kalau Anda baca ceritanya mendampingi Daud, itu indah sekali. Hari ini saudara, kalau Anda mau buka bisnis, mau jalin persahabatan, ikuti petunjuk-petunjuknya. Jangan meninggalkan tuntunan-tuntunan yang diberikan. Saya percaya engkau akan mencapai kota yang merupakan gambaran impian-impian itu terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.